Ruang kuliah F2002 penuh sesak siang itu. Mahasiswa baru tingkat akhir duduk berjejal, sebagian sibuk membuka laptop, sisanya berbicara pelan sambil menunggu dosen masuk. Udara terasa pengap, meski kipas angin di langit-langit berputar pelan. Mata kuliah yang akan dimulai adalah metodologi penelitian. Mata kuliah wajib yang seringkali membuat mahasiswa stres, bukan karena materinya, tapi karena reputasi dosen pengajarnya. Pintu terbuka. Seorang pria masuk, langkahnya mantap dan tenang. Seketika ruangan hening. Jas alma mater coklat muda yang dikenakannya berbeda dari mahasiswa lain. Lebih rapi dan ada bordiran bertuliskan dosen tetap Dr. Arman Rizky, MPD. Ia meletakkan laptop di meja dosen, membuka presentasi, lalu berdiri menghadap kelas. Saya Arman Rizky. Mulai semester ini, saya akan mengajar mata kuliah ini. Saya tidak menyukai keterlambatan, ketidakhadiran tanpa alasan, dan plagiarisme. Kalau kalian berharap dapat nilai mudah, silakan keluar dari kelas ini sekarang. Beberapa mahasiswa tertawa kecil, mengira ia bercanda. Tapi wajah Arman tak berubah sedikit pun. Tegatar, bahkan tidak menampilkan senyum perkenalan. Jadi begitu ya, Pak? Tiba-tiba, suara seorang perempuan dari baris tengah memecah ketegangan. Semua kepala menoleh. Seorang mahasiswi dengan rambut dikuncir rendah dan kacamata bulat menatap Arman dengan senyum tipis. Nara Widyaningrum, saya punya satu pertanyaan, katanya. Jika metode pengajaran Bapak hanya menekankan pada ketakutan, apa yang membedakan perkuliahan ini dari penjara? Beberapa mahasiswa menahan napas. Ada yang menunduk, ada pula yang menoleh antara Nara dan Arman, menunggu balasan. Arman memandangnya lama, lalu berkata pelan tapi tajam, saya lebih suka membimbing mahasiswa yang siap bekerja keras, bukan mempertanyakan aturan sebelum memahami konteks. Nara mengangguk pelan, mencatat sesuatu di buku catatannya. Suasana menjadi hening kembali, namun kini tegang. Kuliah berjalan setengah kaku, dengan mahasiswa ragu-ragu untuk bertanya. Arman menjelaskan dengan runtut, tapi tanpa basa-basi. Setiap kata terukur, setiap kalimat tertuju langsung ke inti materi. Di akhir kuliah, Arman menatap ke layar laptopnya dan mencatat satu nama, Nara Widyaningrum. Nara duduk di bangku taman kampus, di bawah pohon trembesi yang rindang, laptop terbuka di pangkuannya. Jemarinya menari cepat di atas keyboard, sesekali berhenti untuk mengerutkan dahi. Di sebelahnya Ara, sahabatnya sejak semester 2, menyeruput kopi instan dari botol. Jadi, kamu bakal tetap pakai pendekatan etnografi feminis buat skripsimu? Tanya Ara. Kenapa enggak? Aku tahu ini bukan pendekatan yang lazim, tapi valid secara akademik. Jawab Nara tanpa melepaskan pandangan dari layar. Tapi kamu tahu kan, dosen yang kamu dapat sekarang bukan tipe yang suka eksperimen, saut Ara dengan nada khawatir. Apalagi setelah insiden di kelas minggu lalu. Nara menutup laptop dan menghela napas panjang. Aku nggak peduli reputasinya. Aku punya hak untuk mengembangkan penelitian sesuai minat dan nilai ilmiahku. Kalau dia memang dosen yang baik, harusnya dia membimbing, bukan mendikte. Di ruang dosen, Arman tengah membaca proposal awal mahasiswa bimbingannya. Tumpukan kertas itu sebagian besar berisi konsep-konsep klise, pengaruh media sosial terhadap produktivitas, hubungan stres akademik dengan kualitas tidur, dan sebagainya. Sampai akhirnya ia membuka satu folder berjudul Dekonstruksi Peran Gender dalam Aktivisme Kampus. Alisnya mengerut. Ia membaca cepat. Bahasa proposal itu tajam, padat, tapi bergaya esai bebas. Penuh referensi dari penulis yang tidak umum dibaca di lingkungan kampus itu. Ada bell hooks, Judith Butler, hingga analisis lokal berbasis pengalaman aktivis perempuan. Di bawah nama mahasiswa tertera jelas Nara Widyaningrum. Beberapa menit kemudian, Arman mengetik email balasan, revisi proposal skripsi Anda. Saudari Nara, saya telah membaca proposal Anda. Meskipun idenya menarik, metode dan pendekatan yang Anda gunakan tidak sesuai dengan kaidah standar penelitian ilmiah di program studi ini. Saya sarankan Anda menyesuaikan kembali dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif konvensional. Mohon revisi dan kirimkan kembali paling lambat 7 hari kerja. Hormat saya, Dr. Arman Rizky. Nara membaca email itu malam harinya. Ia menatap layar lama, lalu membalas dengan singkat. Subjek, tanggapan atas revisi. Terima kasih atas tanggapannya. Saya akan mengubah format agar lebih sistematis, tapi mohon izinkan saya mempertahankan pendekatan dan tema utama. Saya percaya, sebagai institusi pendidikan, kampus seharusnya menjadi ruang terbuka bagi perspektif alternatif, bukan hanya reproduksi teori yang sudah mapan. Arman membaca balasan itu dengan ekspresi tak terbaca. Ia menyandarkan punggung ke kursi,
menatap langit-langit ruang dosen yang sepi, dan bergumam, mahasiswa seperti ini bisa jadi aset atau bisa jadi musibah. Di mejanya, proposal itu tetap terbuka, menantang diam-diam. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Nara datang ke kampus, duduk di pojok perpustakaan lantai 2, membuka laptop, dan mencoba menyusun ulang proposal skripsinya. Ia membaca ulang buku-buku teori, mencatat, menulis ulang, lalu menghapusnya lagi. Revisi demi revisi dikirimkan ke dosennya, tapi setiap balasan dari Arman terasa seperti dinding batu. Balasan revisi kedua, masih terlalu banyak opini pribadi yang tidak dibingkai dengan metodologi yang kuat. Fokus pada data dan hindari spekulasi berlebihan. Balasan revisi ketiga, pendekatan Anda masih tidak sesuai dengan panduan akademik jurusan. Harap gunakan kerangka kerja yang telah disepakati dalam panduan skripsi. Balasan keempat, terlalu banyak kutipan dari literatur asing yang tidak kontekstual dengan realitas lokal. Harap sesuaikan. Setelah revisi keempat, Nara hampir melempar laptopnya dari balkon. Ara yang menemaninya cepat-cepat menahan. Lo nggak bisa terus kayak gini, Nar. Lo butuh jalan tengah, kata Ara pelan. Nara mengusap wajahnya yang lelah. Jalan tengahnya di mana? Aku udah pakai bahasa akademik, sudah tambahkan referensi lokal, bahkan udah pakai sistematika yang dia mau. Tapi tetap aja salah. Sementara itu, Arman duduk di ruang dosen, matanya menatap revisi terbaru dari Nara. Ia membaca lebih lambat kali ini. Teks itu lebih terstruktur. Referensinya lengkap. Tapi tetap saja ada rasa enggan yang tertinggal di benaknya. Ia merasa Nara terlalu berani, terlalu menantang batasan yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Namun sesuatu mengganggu pikirannya. Kalimat penutup dari Nara dalam email terakhirnya. Jika ilmu hanya boleh berkembang dalam batas-batas yang nyaman, lalu apa bedanya dengan dogma? Kalimat itu mengingatkannya pada dirinya sendiri, 12 tahun lalu. Mahasiswa S2 yang ingin mengangkat tema pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus di desa. Saat itu, ia pun ditolak mentah-mentah oleh pembimbingnya. Alasannya, terlalu eksperimental. Hari itu, Nara mengetuk pintu ruang dosen Arman. Ia berdiri dengan ragu, tapi tatapannya tegas. Permisi, Pak, saya ingin bicara langsung. 4 kali revisi, dan saya masih belum tahu sebenarnya yang salah dari inti penelitian saya. Kalau memang Bapak keberatan dengan topiknya, lebih baik katakan saja, saya akan cari pembimbing lain. Arman menutup laptopnya pelan. Ruangan itu hening beberapa detik. Kamu pikir ini tentang topik? Tanyanya. Kalau bukan, kenapa setiap revisi saya selalu salah? Arman menghela napas, menatap keluar jendela. Karena kamu ingin membongkar sistem dengan sistem itu sendiri. Dan saya tidak yakin mahasiswa siap menanggung beban itu sendirian. Nara diam, tak menyangka akan mendapat jawaban semacam itu. Tapi saya tidak sendirian, Pak. Saya hanya butuh bimbingan, bukan persetujuan, jawabnya pelan. Arman menatapnya dalam diam, lalu mengangguk. Baik, kirimkan revisi kelima. Kali ini saya akan baca sebagai pembimbing, bukan sebagai penjaga gerbang. Nara tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, percakapan mereka tak terasa seperti medan perang. Langit kampus sore itu mendung. Gerimis mulai turun saat Arman berjalan pelan menuju ruang dosen, memegang setumpuk makalah revisi. Ia tak langsung duduk. Ditariknya tirai jendela, lalu matanya terpaku pada langit abu-abu. Ada yang mengendap di benaknya sejak pertemuannya dengan Nara kemarin. Sesuatu yang sudah lama ia kubur. Tahun 2011. Universitas yang sama, fakultas yang sama. Arman muda berjalan cepat di lorong kampus, membawa map berisi draft tesisnya. Wajahnya optimis, matanya berbinar. Ia baru saja menyelesaikan bab analisis dengan pendekatan partisipatif untuk komunitas pengrajin di desa terpencil. Namun dosen pembimbingnya, Profesor Harsono, menatap dokumen itu dengan wajah kaku. Pendekatan partisipatif, Arman, kamu ini terlalu idealis. Metodologi begini nggak akan lolos seminar. Kampus ini belum siap. Tapi Pak, ini hasil kerja lapangan. Saya tinggal 2 minggu di sana, wawancara, ikut kegiatan mereka. Dan itu bagus untuk dokumenter, bukan untuk tesis. Ubah, pakai metode survei, cepat. Arman terdiam, hancur. Tapi ia patuh. Ia mengganti seluruh pendekatannya hanya demi lulus. Tesisnya akhirnya selesai, tapi jiwanya tidak. Sejak saat itu, ia bersumpah, mahasiswa bimbinganku nanti harus mengikuti standar, harus rapi, harus aman. Jangan seperti aku, yang sempat percaya pada kebebasan ilmiah, lalu dihancurkan sendiri oleh sistem. Kembali ke masa kini. Arman duduk di depan layar laptop, revisi kelima dari Nara terletak di folder yang belum dibuka. Ia ragu untuk mengkliknya. Pintu ruang dosen terbuka.
Dosen senior, Bu Rini, masuk sambil membawa 2 cangkir kopi. "Untukmu," katanya sambil meletakkan satu di meja Arman. "Kelihatan lelah." "Mahasiswa bimbingan," gumam Arman setengah tertawa, setengah frustasi. "Ada satu yang terlalu keras kepala." Bu Rini tersenyum. "Kadang yang keras kepala itu justru yang paling jujur. Waktu saya masih muda, saya bimbing seorang mahasiswa perempuan suka diskusi soal filsafat. Waktu itu saya anggap rewel. Tapi sekarang, dia dosen tamu di Harvard." Arman menatap cangkir kopinya. "Kadang kita tidak membimbing orang untuk jadi seperti kita," lanjut Bu Rini, "tapi untuk jadi lebih dari kita. Itu tugas yang lebih berat." Malam harinya, Arman akhirnya membuka file revisi kelima Nara. Ia membacanya perlahan. Formatnya sudah sesuai, teori dan data mulai saling terikat, dan pendekatannya tetap kuat, tetap menyuarakan perspektif feminis, tapi dengan sistematika akademik yang lebih rapi. Ia menambahkan beberapa komentar, menghapus beberapa catatan yang dulu ia buat dengan emosi. Di akhir dokumen, ia menulis, "Catatan, pendekatan ini bisa jadi kontribusi baru untuk perspektif studi gender di kampus ini. Teruskan, tapi hati-hati. Ilmu kadang lebih politis daripada yang kita bayangkan." Lalu untuk pertama kalinya, ia menekan tombol lesi di sistem bimbingan. Proposal skripsi Nara akhirnya disetujui. Semester genap hampir berakhir. Di papan pengumuman jurusan, daftar peserta sidang skripsi sudah ditempel. Mahasiswa lalu lalang memeriksa nama mereka, sebagian bersorak lega, sebagian menghela napas kecewa. Nara berdiri di depan papan itu, matanya menyusuri daftar. Ia menemukan namanya, atau lebih tepatnya, tidak menemukannya. "Nggak ada," bisiknya. Ara yang ikut berdiri di sebelahnya langsung mengerutkan dahi. "Kamu yakin semua syarat sudah kamu penuhi?" Nara mengangguk cepat. "Proposal sudah di ACC, semua bab udah dikirim, nilai lengkap, cuma tinggal satu, tanda tangan pembimbing utama." Hari itu, Nara datang ke ruang dosen dengan wajah dingin. Ia menunggu di depan pintu Arman, tapi dosennya tidak juga datang. Ia menunggu 1 jam, 2 jam. Ruangan tetap kosong. Ketika ia tanya ke bagian administrasi, jawabannya membuat darahnya mendidih. "Maaf Bu Nara, nama Anda belum bisa kami masukkan ke daftar sidang karena form pengesahan belum ditandatangani oleh pembimbing utama Anda." "Belum ditandatangani?" Nara nyaris berteriak. "Itu form sudah saya taruh di mejanya 2 minggu lalu." Arman baru datang ke kampus sore itu, langsung masuk ke ruang dosen tanpa sempat menoleh kiri kanan. Di dalam, ia membuka map coklat yang berisi berkas-berkas skripsi. Ia memisahkan satu bundel skripsi Nara yang belum ditandatangani. Ia menghela napas. Sebenarnya bukan karena skripsinya tidak layak, tapi karena dirinya. Bukan ragu pada kualitas karya Nara, melainkan ragu pada sistem yang akan menghakimi karya itu di sidang nanti. Ia takut, kalau skripsi itu ditolak oleh penguji lain yang lebih konservatif, semua usaha Nara akan sia-sia. Ia takut Nara akan hancur, seperti dirinya dulu. Namun ketakutannya telah membuatnya lalai. Besoknya, Nara mendatangi ketua jurusan. "Pak, saya mohon maaf, tapi saya tidak bisa diam. Pembimbing saya, Pak Arman, tidak menandatangani form saya tanpa penjelasan. Ini sudah keterlaluan." Ketua jurusan, Dr. Prasetyo, mendengarkan dengan sabar. "Pak Arman memang perfeksionis," katanya pelan. "Tapi ia bukan orang yang jahat. Saya tidak butuh dosen baik, Pak. Saya butuh dosen adil," jawab Nara tegas. Prasetyo tersenyum miris pelah. "Saya akan hubungi beliau, tapi tolong tetap jaga etika. Ini bukan personal, ini soal sistem." Malam itu, Arman menerima telepon dari Prasetyo. "Kamu harus menandatangani skripsi Nara. Dia punya hak untuk maju sidang. Kamu bisa mendampingi, mengarahkan, bahkan memperingat penguji soal konteks risetnya. Tapi kamu tidak bisa menghambat hak akademiknya." Setelah telepon ditutup, Arman menatap lama formulir pengesahan itu. Tangannya akhirnya bergerak. Dengan pena hitam, ia menuliskan tanda tangannya di bagian pembimbing utama. Beberapa hari kemudian, Nara berdiri di depan ruang sidang. Jas alma maternya rapi, rambutnya diikat sederhana. Di tangannya bundel skripsi itu terasa berat, bukan karena tebalnya, tapi karena perjalanan panjang menuju titik ini. Dari kejauhan, Arman berdiri diam. Ia tak berkata apa-apa, hanya memberi anggukan kecil. Dan untuk pertama kalinya, Nara membalas dengan senyuman tulus. Sidang skripsi Nara menjadi perbincangan hangat di kampus. Bukan karena ia gagal, tapi karena ia lulus dengan catatan yang membelah opini dosen penguji. "Pendekatan ini tidak lazim, tapi argumen Anda kuat," ujar salah satu penguji. Namun penguji lainnya, Pak Darto, tak sependapat. "Sayangnya, terlalu banyak asumsi yang tidak bisa diuji secara kuantitatif. Ini terlalu ideologis."
Nara menanggapinya tenang, meski di dalam hatinya bergejolak. Di akhir sidang, ia diberi nilai B+. Baginya, bukan nilai yang menjadi masalah, tapi komentar-komentar yang meremehkan pendekatan alternatif. Setelah keluar dari ruang sidang, ia menyendiri di taman belakang kampus. Ara menyusul membawa 2 gelas teh manis dari kantin. "Kamu lulus, Nar? Itu yang penting," kata Ara mencoba menghibur. "Lulus iya, tapi merasa diakui nggak?" Beberapa hari kemudian, hal yang tak terduga terjadi. Nara menerima email dari seorang mahasiswa tingkat bawah, Ismail, yang menanyakan apakah ia bersedia membagikan skripsinya sebagai bahan inspirasi. "Aku dengar dari kakak tingkat, skripsimu beda. Aku juga pengen angkat isu komunitas minoritas, tapi dosenku nyuruh ganti topik." Nara terpaku membaca email itu. Seketika, kemarahannya berubah menjadi semangat. Ia mulai berpikir, mungkin ini bukan hanya tentang dirinya, mungkin ini tentang sistem yang terlalu lama meminggirkan suara-suara yang tak sesuai arus utama. Sementara itu, di ruang dosen, Arman mendapat kabar dari Bu Rini bahwa ada mahasiswa yang mengeluhkan praktik penyeragaman topik oleh beberapa dosen. Ada juga laporan bahwa beberapa mahasiswa dipaksa memilih tema skripsi yang dianggap aman, bahkan jika itu bukan minat mereka. Arman mengikuti rapat dosen sore itu. Ia duduk diam saat Pak Darto membela penyesuaian topik dengan standar universitas. Tapi kali ini Arman tak bisa diam. Kita bukan mesin pencetak skripsi. Kalau kita takut pada pendekatan baru hanya karena tidak paham, maka kita yang gagal belajar. Semua mata menoleh ke Arman. Kita bicara soal integritas akademik. Tapi siapa yang sebenarnya kehilangan integritas? Mahasiswa yang berpikir sendiri atau dosen yang memaksakan kenyamanan pribadi ke dalam bimbingan mereka? Ruang rapat senyap. Tidak ada yang menjawab. Tapi pandangan sebagian dosen berubah. Tidak lagi meremehkan, tapi merenung. Beberapa minggu kemudian, jurusan mengeluarkan kebijakan baru. Mahasiswa diizinkan menggunakan pendekatan non-konvensional selama mampu mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Nara, yang tak tahu menahu soal perubahan itu, hanya tersenyum kecil saat Ara membacakan pengumumannya di kafe kampus. "Kamu tahu ini kerja siapa?" tanya Ara. Nara menggeleng. "Pak Arman, dia yang ngotot rapat jurusan direvisi. Aku dengar dari Bu Rini." Nara terdiam. Lalu untuk pertama kalinya ia berkata pelan, "Mungkin selama ini dia bukan musuhku. Mungkin dia cuma pernah kalah dalam perjuangan yang sekarang aku coba menangkan." Di ruang dosen, Arman menutup laptopnya. Ia melihat satu email masuk dari Nara. Subjek, "Pak Arman, saya tahu kita sering berbeda pendapat, tapi saya belajar banyak dari Bapak tentang disiplin, tentang keberanian, bahkan tentang keras kepala yang kadang dibutuhkan dalam akademik. Terima kasih sudah tidak menyerah membimbing saya. Hormat saya, Nara." 4 bulan setelah sidang skripsi, kampus mulai lengang. Mahasiswa tingkat akhir sibuk mempersiapkan wisuda, sedangkan sebagian dosen mengejar laporan akhir tahun. Di ruang baca fakultas, Nara duduk menatap layar laptopnya. Kali ini bukan skripsi yang ia tulis, tapi artikel ilmiah. Judul sementaranya, Keterbatasan Netralitas, Refleksi Mahasiswa Terhadap Otoritas Akademik dalam Penelitian Gender. Ia tak menulis sendiri. Di bawah nama penulis, tertulis 2 nama, Nara Widyaningrum dan Dr. Arman Rizky. Mereka bertemu secara rutin, bukan lagi sebagai mahasiswa dan dosen pembimbing, tapi sebagai sesama peneliti. Hubungan mereka tak lagi dipenuhi ketegangan, tapi percakapan yang panjang dan terbuka. Arman lebih banyak mendengarkan, kadang tertawa melihat Nara dengan semangat yang sama seperti dulu saat mereka masih bertentangan. "Kenapa kamu ngajak saya ikut nulis artikel ini?" tanya Arman suatu hari. "Karena saya nggak akan bisa nulis ini tanpa pengalaman bimbingan dari Bapak. Dan karena saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa berbeda pendapat, tapi tetap berpihak pada kebenaran ilmiah." Arman mengangguk. "Kamu tahu, saya bangga sama kamu. Bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu tahu kapan harus keras kepala dan kapan harus mendengar." Hari wisuda tiba. Aula utama dipenuhi wajah bahagia. Nara mengenakan toga hitam dengan selempang biru muda. Ia duduk di baris depan, sesekali menoleh ke belakang mencari sosok yang ia harapkan datang. Setelah upacara selesai, ia berjalan keluar aula, melepas toga dan menyandarkannya di kursi taman. Di sanalah Arman berdiri, mengenakan kemeja sederhana, jauh dari keramaian. "Bapak datang juga," ucap Nara. "Cuma mau lihat mahasiswa paling keras kepala saya akhirnya lulus." Mereka tertawa. "Jadi, setelah ini kamu mau kemana?" tanya Arman. "Aku keterima beasiswa riset di Belanda untuk program master. Fokusnya
Studi pasca kolonial dan dekolonisasi pendidikan, jawab Nara dengan mata berbinar. Arman tak menyembunyikan rasa bangganya. Kamu akan mengganggu banyak sistem lama di sana. Itu rencananya, jawab Nara dengan senyum penuh percaya diri. Saat Nara berjalan meninggalkan taman, Arman berdiri memandangi punggung mahasiswi yang dulu ia anggap masalah, tapi kini ia akui sebagai pemantik perubahan. Ia sadar, bimbingan bukan tentang membuat mahasiswa meniru dosennya, tapi membiarkan mereka tumbuh melampaui dirinya. Di balik semua pintu yang pernah tertutup, Nara telah menemukan satu yang bisa ia buka sendiri. Dan di balik pintu itu, bukan hanya masa depan, tapi keberanian untuk menciptakan masa depan yang berbeda. 3 tahun berlalu sejak hari wisuda. Kampus tak lagi ramai seperti dulu, tapi ruang-ruang ingatan tetap menyimpan jejak orang-orang yang pernah berjuang di dalamnya. Di perpustakaan jurusan, seorang mahasiswa baru membuka rak skripsi unggulan. Di sana, ia menemukan sebuah karya berjudul Narasi Perempuan dalam Sistem Akademik, Studi Feminisme Kritis di Lingkungan Kampus. Penulis, Nara Wijaningrum. Ia tak tahu siapa Nara. Tapi di halaman persembahan, tertulis satu kalimat pendek. Untuk semua mahasiswa yang pernah disuruh diam, suaramu penting, ilmumu sah. Di Eropa, Nara kini menjadi pembicara muda dalam konferensi internasional. Ia bukan lagi mahasiswa yang ragu menyampaikan pendapat di ruang kelas. Ia kini dikenal sebagai peneliti yang berani membawa isu lokal ke panggung global. Sementara itu di kampus tempat semuanya dimulai, Dr. Arman Rizky kini menjadi wakil dekan bidang akademik. Ia mendorong kurikulum yang lebih inklusif, lebih lentur, dan lebih berpihak pada kejujuran intelektual. Kadang, ia masih duduk di pojok taman fakultas, membaca, memandang langit. Ia tahu, tidak semua mahasiswa seperti Nara. Tapi cukup satu orang seperti dia, yang keras kepala tapi jujur, yang berani tapi tetap belajar, untuk mengubah arah angin di sebuah institusi. Dan bagi Arman, itu cukup untuk menebus luka-luka lamanya.